Ada pasal 4F, 4G, 4H ya. Ya, Pak. Apakah semuanya BKP? Dari tiga ini? Oh iya, Pak. Ataukah ada pertama BKP tidak itu berwujud ya? ekspor motor, Pak. Berarti BKP ya. berwujud. Ya. Terus, habis itu yang kedua? Diisi aja, Pak. Ya, diisi, silakan. Kemudian nomor 2, Canadian itu merek motor dagang, berarti BKPTB, Pak. Ya, BKPTW. Berarti BKP TW. Ya, TW ya, sudah nggak apa-apa lah. BKP tidak berwujud. Pokoknya. Terus spare part berarti BKP. BKP. Ya. Kalau BKP nggak usah pakai berwujud, BKP gitu aja. Oh iya. Makanya kalau itu BKP. Oke ya, begitu ya, Mas Ya. Jalu. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Jalu sendiri mengenai lampiran A1? Silakan. Yang A1 jauh ini sudah cukup paham, Pak. Yang A1. Paham ya? Oke. Ya. Oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan mengenai A1 ini? Silakan. Ada? Tidak ada? Ya, langsung ya, berarti ke A2 ya. Siapa yang mau presentasi? Monggo, silakan. Saya, Pak. Oke, siapa? Adila. Adila. Mana Adila? Tunjukkan. Ini Mas Jalu di ini dulu ya, udah ini. Mas Hafiz, tolong ditambahkan ininya, screen untuk teman-teman yang sebelah kanan tuh. Ya, sebentar ya. Dari saya tuh ya. Kok nggak kelihatan? Iya. Ini jual motor. Oke, silakan Mbak Adela. Iya, ini share screen-nya Jalu masih belum dimatikan, Mbak. Oh, saya ke Jalu. Jalu, tolong Jalu. Oh iya, Pak. Oke, Adela tolong dinampakkan muka cerianya. Oke, silakan Mbak Adela. Iya. Yang A2 ya, berarti Mbak Adela ya. Iya, Pak. Yang pertama... Mas Hafiz, masih satu orang yang belum masuk itu siapa? Tolong dimonitor ya. Iya Pak, sudah saya hubungin. Oh ya, oke. Silakan. Ya, ini definisinya Pak. Yang untuk A2 ada yang tanggal 2, 5, 7, 15, 19, sama 20 ya. Terus langsung masuk ke formulir A2-nya. Oke. Yang pertama untuk tanggal 2-nya itu PT Kirana Maju mengirim mobil 10 buah sedan dengan nilai per unitnya itu 562.500.000. Dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNB. Nah, kan ini per unit, berarti ini masih dikalikan dengan 10 buah dan dikali 100 per 150 menghilangkan PPN dan PPNBM-nya. PPNBM-nya juga berapa persen? 40%. Iya. Oke. Terus PPN-nya ini 375 juta dan PPNBM-nya 1.500.000.000. Oke, sebelum lanjut saya tanya dulu Mbak Adela, untuk kode dan nomor seri faktur pajak itu 923 memang ditentukan di soal? Iya, itu ada kuota nomor faktur pajaknya itu dari 923 sampai 2000, Pak. Oke, ya silakan lanjut. Selanjutnya untuk tanggal 5 itu mengirimkan data bendahara Pemkot Bandung
atas pembelian 4 buah sedan dengan nilai per unit 656.250.000 dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNBM. Ini kodenya 02. Setelah itu DPP-nya, ini kan karena 4 buah, jadi dikalikan 4 dan dikali 100 per 150. Selanjutnya untuk cari PPN-nya 10% dari DPP dan PPNBM-nya 40% dari DPP. Yang ketiga, PT Aneka Tambang itu mengirimkan mobil 2 buah sedan dengan nilai per unit 420 juta. Dalam harga tersebut telah terkandung PPN dan PPNBM. Di sini PT Aneka Tambang itu BUMN, jadi kodenya 03. Dijelaskan di soal? Iya, ada Pak. Oh, ada, oke. Terus di sini karena 2 buah berarti dikalikan 2 dan dihilangkan PPNBM-nya. Yaitu PPN dan PPNBM-nya 10% dan 40%. Ya. Selanjutnya, yang keempat itu anak hebat. Itu memberikan sumbangan berupa 1 buah mobil pustaka keliling dengan harga unit bila dijual secara komersial adalah 10 juta, termasuk margin 20% serta PPN dan PPNBM. Jadi di sini 450 dapat dari mana tuh angkanya? gimana Pak? 450 juta dapat dari mana angkanya? Ini. Tadi kan ini kan yang Anda pakai DPP kan berarti harga pokoknya kan? Iya. Ya. Di soal tulis memang 450 atau angka yang lain? Yang di situ jualnya Pak 810 juta dan di situ udah termasuk marginnya. Jadi yang saya hilangkan itu kan PPN dan PPNBM-nya dulu, setelah itu marginnya juga dihilangkan 20%-nya. Dalam itunya gimana Anda? Jadi dikali 100 per 150 dulu untuk menghilangkan PPN dan PPNBM-nya. Dan itu kan 810 sudah PPN dan PPNBM. Setelah itu kan ada margin juga 20%. Setelah itu marginnya dihilangkan jadi dikali 100 per 120. 800 berapa tadi? 10? Iya, Pak. Kalikan 100 per 150 berapa hasilnya? Bentar. Anda buka Excel aja lagi. Atau di situ di bawahnya nanti dia hapus. Di situ di bawahnya, di situ ya. Di bawahnya, di bawahnya. Nah, di situ aja Anda hitung. Berapa tadi angkanya ya. Kadang-kadang ini ya mudah, tapi pada saat nanti ada apa ujian takutnya kan ini 40 juta Pak. mana dia? Ini 190. Di mana letak ininya? Apa? Kamu tampilkan di mana? di sini Pak, di kode dan di kolom sebelah kanan nih, nggak kelihatan saya karena ada layar Anda ini. Ya, silakan terus. Terus habis itu kan ini masih ada margin 20%. Setelah itu saya kalikan lagi 100 per 120. 450 juta, Pak. 450, oke. Ya, silakan. Teruskan. Nah, selanjutnya itu PT Berikat Ciamik. Tanggal 18 itu menyerahkan 5 buah stasiun Berikat Ciamik, TKP pengusaha pemilik dan persewaan villa di KEK Tanjung Lesung. Sebentar. Maaf. Saya lupa. Yayasan Anak Hebat. Tadi kenapa kamu pilih 07? 04, Pak. Oh, sorry. Maaf. Itu NBB ya. 04 ya, maaf. Ya, maaf. Ya. Oke, terus. Berikat. PT Berikat Ciamik. Itu KEK, Pak. Dengan harga 1 unitnya itu 562.500.000. Itu 5 buah. Dikalikan dulu 5. Habis itu dikali 100 per 150. Karena ini KEK, berarti fasilitasnya itu kan tidak dipungut. Berarti kodenya 07. Yaitu PPN-nya 187.500.000, PPNBM-nya 750 juta. Ya. Selanjutnya, untuk yang ke-6 itu UNICEF Indonesia, yaitu menjual secara tunai 3 buah minibus
kepada perwakilan organisasi internasional, yaitu UNICEF Indonesia, harga satu unitnya itu 80 juta, termasuk PPN dan PPNBM. Ya. Ini dikalikan dulu 3, di situ dikali 100 per 150. Selanjutnya untuk PPN-nya 10% dari itu, dan PPNBM-nya 40%. Karena ke perwakilan badan internasional itu, maka kodenya itu 08. Karena dibebaskan. Selanjutnya yang ke-7, itu kepada PT Kinerja Bagus itu menjual mesin oven dengan harga beli 5.280 juta, termasuk PPN dan dengan masa manfaat 8 tahun. Saat dijual, sisa manfaat tinggal 1 tahun. Dijual kepada PT Kinerja Bagus, terjual dengan harga wajar 20% dari nilai sisa buku. Nah, harga jualnya berapa kan? Enggak. Apa, Pak? Harga jualnya disebut nggak? Harga jualnya? Tidak. Di sini harga beli, Pak. Tapi dijualnya itu dengan harga wajarnya 20% dari nilai sisa buku. Jadi cari dulu nilai sisa bukunya? Iya. Berapa nilai sisa bukunya? 120 juta, Pak. Dari mana? Nilai sisa bukunya itu, bentar. Ya. Nilai sisa bukunya itu 600 juta. Hitung di bawahnya aja. Pakai Excel di bawahnya dihitung. Di bawah 120 itu. Ya. Iya. Ya, boleh. Kan tadi 5.280 juta. Setelah itu dikalikan 100 per 110 karena tadi itu masih termasuk PPN, Pak. Ya. Nah, itu kan ini masa manfaatnya itu tinggal masa manfaatnya 8 tahun, tapi sisanya 1 tahun, berarti 1 per 8. Ini untuk cari nilai bukunya. 600 juta, Pak. Itu untuk ini ya, apa namanya? Sisa buku. Ya, kelompok 2 ya, disebutkan. Apa, Pak? Kelompok 2. Kok ya, 1/8 kenapa? Dijelaskan masa manfaatnya 8 gitu, Pak. Oh, 8 tahun ya, berarti kelompok 2 ya. 1/8 karena tinggal setahun gitu. Iya, Pak. 1/8 karena tinggal setahun. Setelah itu kan terjual dengan harga wajarnya 20%. Karena DPP-nya adalah harga jual, berarti dikalikan 20%. 20% dari nilai sisa buku? Ya. Ya, oke. 20 juta. Oke, silakan. Terus? Setelah itu PPN-nya 12 juta, dan ini tidak ada PPN, Pak. Ya, oke. Ini PPN 16D ya, makanya 09. Kode faktur pajaknya. Ya. Oke. Ada? Apa namanya? Pertanyaan? Di jumlah berapa, Mbak Adela? Jumlahnya? Jumlahnya untuk DPP-nya 9.265 juta. Setelah itu PPN-nya 926.500.000. PPN 3.658 juta. Ya. Nggak ada notaritur ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Oke, silakan. Ada komentar dari teman yang lain? Monggo. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan kalau kode faktur pajak Siti Mutia, Pak. Mana dia? Kok tidak menampakkan wajah ceria? Oke, silakan. Itu kan kalau kode faktur pajak tuh, Pak, ada yang kode cabang, terus tahun. Itu formatnya emang begitu, apa emang kita harus sesuaikan dengan format ininya, Pak? Jadi kalau misalnya, coba Mbak Dela di atas, supaya kelihatan kode faktur. Tambahkan yang ada tulisannya. Ya. Di situ kan ditulis ya, misalnya yang PT Kirana Maju ini. Ini kan sebenarnya kan kita bagi 2. Kalau sekarang ini untuk ketentuan faktur pajak kita bagi 2. Jadi ada apa? Nomor seri faktur pajak sama kode faktur pajak sama nomor serinya kan begitu. Artinya kita bagi 2, hanya yang pertama 3 digit itu. 2 digit pertama adalah kode transaksi, 1 digit berikutnya adalah status. 0 adalah normal, 1 adalah pembetulan.
Kemudian nomor serinya ini kalau dulu ya itu memang disebutkan berkaitan dengan nomor seri ini yang 8 digit terakhir itu nomor seri. Kemudian ada tadi yang saya katakan ada apa? Di sini disebutkan ada apa? Kode, coba ini Anda hitung, ada berapa digit nih, Mbak Adela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya? Iya, Ya kan? 12, Pak. Ya, jadi kalau dulu, kalau kita pisah, ya, itu 03 itu menyebutkan tahun, kemudian cabang. Cuman karena sudah tidak lagi signifikan dengan penjelasan yang dulu, maka kita sebut semuanya apa? Nomor seri, begitu. Ya, jadi kalau misalnya, makanya itulah perlu belajarnya histori ya. Artinya Anda itu tidak hanya melulu tahu yang sekarang, yang dulu bagaimana sih, begitu. Jadi apa asal-usulnya dipelajari. Jadi kalau Anda lihat tadi, saya katakan ya kalau yang dulu, kalau kita bagi, ada tadi ya, 01 ada transaksi, yang 1 digit adalah kode apa, 0 adalah normal, 1 pembetulan ya atau status, kemudian 2 digit berikutnya adalah kode cabang, 3 digit kode tahun pajak maksudnya, 3 digit berikutnya adalah apa, kode cabang, kemudian 8 digit berikutnya adalah nomornya, begitu. Tapi sekarang nomor seri sudah apa, digabung menjadi apa, 13 digit ini, begitu. Nanti kalau memang ditentukan, ya Anda sesuai dengan yang diberikan saja. Tapi kalau misalnya mau diurai, kemarin pernah saya singgung pada waktu pengisian faktur ya, itu adalah seperti itu. Begitu ya, Mbak Siti? Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mbak Rizky? Mbak Rizky? Iya. Ya. Ya, silakan. Tadi kan untuk yang peralatan, tapi itu loh Pak, penyerahan peralatan yang awalnya tuh tujuannya enggak untuk dijual gitu kan Pak. Nah, saya mau tanya, gini, kan kalau di soal kan nggak diketahui kan Pak ya, kok misalkan itu tuh masa manfaatnya sesuai dengan masa manfaat yang di UU PPH Pak enggak? Kalau misalkan nanti di soal itu ada ketentuannya, misal kayak masa manfaat menurut UU PPH 8 tahun, sedangkan masa manfaat secara komersial itu misalkan 12 tahun gitu Pak. Nah, nanti yang kita pakai itu masa manfaat yang menurut UU PPH yang dihitung secara fiskal atau yang secara komersil ya Pak dalam penentuan harga jualnya itu. Gitu Pak. Oke. Kembali lagi ke pasal 16D sendiri ya. Pasal 16D itu menjelaskan DPP daripada pasal 16 adalah harga jual. Jadi mau dari nilai buku daripada fiskal ataupun komersial, yang penting Anda harus tahu harga jualnya. Nah tadi saya tanya sama Mbak Dela kan, di soal ada nggak harga jualnya? Nggak ada Pak, cuma ditentukan masalah itu. Begitu. Kalau misalnya disebut dua-duanya harus harga jual, berarti soalnya salah itu kalau menurut saya. Berarti Anda pakai asumsi. Jadi yang penting yang perlu Anda tahu adalah harga jualnya, bukan harga pasar loh ya, harga jual. Cuma karena di soal ini disebutkan tidak ada lagi, ya harga pasar disebutkan, ya udah pakai harga pasar. Nanti kalau Anda baca lagi di ketentuannya, lihat lagi ya, nanti dibaca lagi di PPN pasal 16 adalah harga jual. Ya, harga pasar itu kalau misalnya nggak dipakai untuk yang ini ya, misalnya untuk yang berkaitan DPP yang harga pasar itu, misalnya berkaitan dengan PPN sehubungan dengan penyerahan, yang misalnya perusahaan sedang bubar. Ya, perusahaan bubar kan aktifnya masih ada. Nah, diserahkan kepada pemegang saham. Itu pakai harga pasar. Karena dia nggak menjual di situ. Tapi bukan pakai DPP nilai lain ya, bukan. Kalau nilai lain itu pemberian cuma-cuma, hibah, bantuan, dan sebagainya. Nah, makanya dasar daripada kita mengetahui objek ini ya, memang dulu ya waktu Anda belajar di semester 2, ini harus Anda paham. Itu apa? Anda mengulang lagi supaya lebih paham lagi nanti. Begitu ya, Mbak Rizky? Berarti berdasarkan harga jualnya aja ya Pak ya? Enggak Iya, harga jual.
namanya, kalau misalnya harga jualnya tadi Jadi kalau misalnya ada pilihan harga jual, harga pasar gitu ya, yang Nabila ada harga jual. Ini kan cuman membuat soal barangkali hanya menguji Anda mengenai pengertian mengenai penuntutan. Sebenarnya sih nggak usah bertele-tele gitu kan. Artinya kalau mau masih soal, kalau memang mau, ya mungkin pengujiannya hanya pada harga pasar sama harga jual. Kalau NSB saya rasa bisa dipakai, tapi ini hanya sekedar supaya Anda lebih lebih komprehensif aja menjawab ya dalam hitungan begitu. Oke, begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sebelum saya lanjut, kita ini dulu ya, foto dulu. Tolong ini stop dulu. Ini malah ada 41 ini pesertanya. Satu yang ngikut ini siapa ini? Ada yang masuk dua akun. Tolong Mbak Adel tadi, siapa tadi? Mbak Adel ya, tolong di stop screen dulu. Nah, ini sudah kembali 40. Tadi ada yang pakai 2. Satu HP, satu laptop gitu. Ya, Pak, saya tadi itu. Oh ya, oke. Siap. Oke, sebentar ya, saya foto dulu ya, supaya sebentar. Oke, silakan. Senyum dulu semua. Tolong ditampakkan dulu semua. Mbak Rizky, Mas Kadang, Mbak Adela. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Bentar ya, saya simpan dulu. Oke, sebentar. Layar yang sebelahnya, karena tidak kelihatan semua ini. Oke, tolong semua ini kan, videonya nyalakan. Taufik, Rahman, Karunia, oke. Taufik, Rahman, ya, tolong dinyalakan videonya. Halo, Taufik, nggak bisa dinyalakan videonya? Rahman? Kok belum pada nyala ini semua? Ya udahlah, ya. Yang ini silakan ya, Mbak Maulida, ya, Mbak Renata, tolong dinyalakan videonya. Taufik sama Mas Rahman belum bisa ini. Oke ya, lihat di sini semua. Lihat komputer atau lihat layar HP, saya foto.
1, 2, 3. Oke, sebentar, saya simpan dulu. Oke, silakan. Sudah apa? Sebentar. Loh kok. Oh ya. Silakan yang mau siap-siap presentasi sekarang untuk yang lampiran apa sekarang? B1 ya? Yang impor ya? Siapa yang mau presentasi? Silakan. Saya, Pak. Saya. Siapa? Mas Gunara. Ya sudah, Mas Gunara dulu ya. Nanti setelah itu Mbak siapa tadi? Lali. Nggak apa-apa. Mbak yang B2 nggak apa-apa? Oh ya. Ya, Mas Gunara silakan ya. Tadi Mas Gunara bukan suaranya? Aduh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan. Mas Gunara yang B1. Dulu, Pak. Ini. Share screen-nya mana ini? Maaf, Pak. Saya nggak tahu share screen-nya. Mana yang caranya? Anda pakai laptop nggak? Ada di bawah itu. Lagi pakai, Pak. Lagi, Pak. Ini dia. Ya. Bisa kelihatan, Pak? Oke. Kelihatan, Pak? Belum, bentar lagi started. Lagi. Oke, sudah. Silakan, Mas Gunara. Assalamualaikum. Yang pertama itu adalah dari... Tambahkan dulu dong wajah cerianya di layar. Ini dia. Start video. Nah, oke, silakan. Halo. Yang sini cuma ada 2 aja, yaitu yang Steel Avenger sama Fit number British. Yang Steel Avenger DPP-nya itu ada di, ntar dulu perhitungannya, ntar agak lambat ini. Yang dari sini Pak, yang transaksi perolehan impor, yang ini impor dari berupa 450 juta. Nggak ada perlu perhitungan, jadi langsung aja jadi 450 PP 45. Oke. Ya. Terus? Nah, yang kedua itu untuk Fit number British yang ke 300. Ntar dulu deh. Ini dia sama kayak yang Steel Avenger-nya. Di PP cuma 300, PP jadi 30. Jadi mana coba? Jadi langsung terkoneksi, Pak. Jadi hasilnya sama aja. Apa jumlahnya? 300 juta, PP-nya 10%-nya jadi 30 juta. Totalnya 40. BNBM nggak ada? Oh, Tuhan, Pak. BNBM-nya ada nggak? PPNBM-nya ada, Pak. PPNBM-nya katanya nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba lihat soal dulu, apa? Dia impor apa itu? Ada. Bukan impor mobil, bukan? Dulu. Mana tadi soalnya? Steel Avenger itu adalah, kalau Steel Avenger itu baja ringan. Kalau yang Fit number itu hak paten. Hak paten? Oke. Ya. Oke, balik lagi ke SPT-nya. Coba lihat lagi. Oke, lihat sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Nah, keterangannya sama dengan tadi ekspor. Tadi Avenger tadi impor apa tadi? Baja ringan kalau nggak salah. Berarti apa? Baja ringan anti karat. Ya, berarti apa keterangannya kalau gitu, kalau baja ringan? Tadi sama dengan ekspor tadi? Apa tadi keterangannya?
Tadi yang Mas Jalu kerjain tadi. Kalau barang apa? Kita sebut apa sih keterangannya? Barang kena pajak, ya. Tulis itu. Barang kena pajak. Maaf, BKP ya. Ya. Terus yang Keduanya satu lagi tadi apa? Timur apa? Hak paten berarti Paten, tidak ya. berwujud. Hak paten berarti apa? Itu namanya ya. BKP juga nggak, Pak? Loh iya BKP, tapi apa? Emang hak paten kelihatan? Barang tidak berwujud. Ya, barang kena pajak tidak berwujud. Ya, tulis ya. Yang lain juga begitu ya nanti ya. Tolong yang lain diperbaiki juga untuk pengisian supaya melengkapi ya. Oke, ke atas lagi Mas Gunara. Coba lihat dulu pengisian identitas. Udah bener belum? Ke atas, ke atas. Bukan ke atas, layar ini ke atas. Maaf, salah begitu. Identitas BP, coba dilihat. Kalau ini penting ya, ini nanti salah satu pengisiannya harus benar semua. Ya, nama PKP, NBP, masanya. Oke, masa apa? Maret ya? Ya, 33. 3 Ya. sampai 3. Oke. Ya, tidak ada pembetulan normal. Oke. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan mengenai ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya ke Mbak siapa tadi? Tolong di stop screen, Bu Nara. Ya. Siapa tadi yang mau lagi? Saya, Pak. Mbak Leli ya? Oke. Jadi Mas Gunara nomor berapa tadi Mas Gunara? Gunara tadi nomor berapa? Nomor absen 13, Pak. 13. Oke. Udah ya, Pak. Mbak Leli nomor berapa? 19 ya? 19, Pak. Iya. Oke, silakan Mbak Leli. Silakan share screen ya. Ini, Pak. Yang B2. Oke, silakan. Ini yang pertama itu peristiwa hukumnya yang tanggal 7, yaitu membeli plat baja dari PT Krakatau Steel senilai 120 juta tidak termasuk PPN. Ya. Jadi masuknya ke sini, di sini DPP-nya 120 juta, terus PPN-nya 12 juta. Lalu yang kedua ini ada yang dari PT Goodyear, transaksinya itu menerima kiriman pesanan ban dari PT Goodyear senilai 804 juta tidak termasuk PPN. Jadi di sini DPP-nya 804 juta, terus PPN-nya 80 juta 400 ribu rupiah. Lalu ada transaksi oleh PT Vicol, itu membayar tunai tagihan jasa pemasangan kaca film dari PT Vicol senilai 75.800.000 rupiah tidak termasuk PPN. Jadi DPP-nya 75.800.000, terus PPN-nya 7.580.000. Lalu yang terakhir transaksi PT Kawat Baja itu tanggal 15, transaksinya menerima kiriman baja dari PT Kawat Baja senilai 72 juta tidak termasuk PPN. Jadi DPP-nya 72 juta, PPN-nya 7.200.000. Lalu di jumlahnya jadi segini, Pak. Untuk DPP-nya 1.071.800.000, PPN-nya 107 juta 180.000 rupiah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Kalau di perolehan harusnya kalau nomor serinya dikasih tahu di soal ya.
Ya, dengan Oh iya Pak, soal ini diketahui Pak. ya diketahui. Kalau di penjualan mungkin yang cukup diketahui adalah apa? Nomornya aja ya. Karena kalau transaksinya tadi harusnya Anda tahu kan 01 itu apa, 02 apa gitu ya untuk yang di apa A2 tadi ya. Oke, kemudian identitas, nama, PKP, NPWP, kemudian masa, pembetulan ke tidak ada ya. Ya, kalau bisa Anda isi normal juga boleh itu yang dalam kurungnya nanti. Ya, gitu. Oke, silakan ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ada pertanyaan untuk lampiran B2 ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut ya. B3 ada isinya nggak? Ada Pak. Ada, oke. Siapa yang B3? Monggo. B3 siapa yang mau presentasi? B3, ayo. Ayo silakan ya. B3 siapa yang mau presentasi? Ayo, silakan. Saya Pak. Ya, Husain. Silakan Mas Husain. Saya share screen Pak ya. Oke. Nah, untuk yang B3 ini, dia pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Ya. Nah, di sini saya identifikasi ada 4 transaksi. Yang pertama itu membayar tagihan tiket pesawat dari PT Garuda sebesar untuk digunakan direktur pemasaran dalam perjalanan dinas senilai 7.800.000. Oke. Nah, ini tidak dapat dikreditkan karena dia sebenarnya memenuhi syarat material, namun secara syarat formal dia tidak memenuhi karena untuk tiket pasti atas nama yang digunakan di situ adalah atas nama direktur pemasarannya, bukan atas nama si perusahaannya itu. Oke. Jadi dimasukkan ke yang ini yang pertama, daftarnya PT Garuda, NPWP, kemudian kode dan nomor serinya sejumlah, kemudian DPP sejumlah 7.800 dan PPN 780.000. Kemudian untuk yang selanjutnya itu membayar tagihan PT Ayo Jalan Biro Pariwisata atas penggunaan jasa dalam acara outbound direksi dan karyawan capacity building senilai 125 juta. Ini juga tidak dapat dikreditkan karena dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha si PT Motor Jos ini. Dia tidak berhubungan secara langsung, jadi kita masukkan di formulir B3 dengan nama Ayo PT Ayo Jalan, NPWP sekian, dan kode dan nomor seri sekian, DPP sejumlah 12.500 dan PPN 1.250.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu pembelian oli kendaraan dinas direksi senilai 3 juta belum termasuk PPN. Nah, ini juga tidak dapat dikreditkan karena dia pembeliannya tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha si PT Motor Jos ini. Jadi kita masukkan ke apa itu dibilang? Dia di sini pembelian oli kendaraan dinas direksi, Pak. Jadi dinasnya berbentuk sedan. Iya, berbentuk jenis sedan. Jadi menurut saya dia tidak bisa karena dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha si PT Motor Jos ini, Pak. Oke. Jadi kita masukkan di formulir B3 nama penjual PT Oli Mobil, NPWP sekian, dan kode dan nomor seri sekian tanggal 10 Maret, DPP sejumlah 3 juta dengan PPN 300.000. Oke. Kemudian yang terakhir itu membeli kaca mobil sebagai bagian dari unit yang penyerahannya mendapatkan pembebasan PPN dari PT Kaca Mobil. Nah,
Ya. Yang senilai 50 juta ini. Nah, sudah jelas karena dia mendapat fasilitas pembebasan PPN, jadi kita masukkan di formulir B3. Dengan kemudian nama penjual yaitu PT Kaca Mobil, NPWP sekian, kode dan nomor seri sekian pada tanggal 12 Maret 2019, DPP sejumlah 50 juta dan PPN-nya sebesar 5 juta. Sehingga di total mendapatkan DPP 73.300.000 dan PPN-nya 7.330.000, Pak. Ya. Oke, lihat ini ya. Lihat atasnya dulu. Atasnya, oke ya. Ya. Silakan, ada komentar? Kebetulan nggak ada ya, normal ya di sini nanti ya. Iya. Silakan, ada pertanyaan? Atau tanggapan mengenai jawaban Mas Husain? Pak, itu Ya. kan yang PT Ayo Jalan Siapa kan ini? Biro Pariwisata. 35 Pak, Siti Mutia. Oh mana? Wajah ceriahnya. Iya ini Pak. Oke, Mbak Siti Mutia, silakan. Kenapa Mbak Siti? Itu kan Biro Pariwisata Pak. Berarti itu DPP nilai lain nggak sih Pak? Oke. Itu pertanyaannya? Iya Pak. Ya. Oke, sekarang yang paling penting bukan itu sebenarnya kan. Tadi kan Mas Husain mengatakan bahwa yang mana nih yang tadi? PT Ayo Jalan atau yang PT Garuda yang tanya tadi? PT Ayo Jalan, Pak. Oh, Ayo Jalan, oke. Nah, kalau PT Ayo Jalan yang tanya, jelas Anda harus lihat di soalnya. Coba dibacakan soalnya, Mas Husain, Ayo Jalan. Dibaca, Mas, yang keras. Membayar. Mas Husain, masih mute, Mas. Masih mute. Iya. Ya, silakan ya. Silakan Nah, di sini dibaca. tadi membayar tagihan PT Ayo Jalan dengan NPWP 040221 093 329 9812 Biro Pariwisata atas penggunaan jasa dalam acara outbound direksi dan karyawan capacity building dengan nilai tagihan 125 juta tidak termasuk PPN dengan nomor faktur pajak 010677 0933 298623, Pak. Ya. Pertanyaan saya adalah kepada Mas Husain, kenapa kalau ditaruh di B3? Kenapa B3? Karena menurut saya atas pembelian ini, atas pembayaran tagihan ini, dia tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha si PT Motorjos, Pak. Jadi Ya, dia tidak dapat itu ya. dikreditkan. Tidak bisa. Jadi bisa diterima alasan Mas Husain tidak berhubungan ya, kan outbound ini belum tahu atau belum tentu ini langsung berkaitan dengan usaha. Ya. Jadi itu jawabannya dari Mbak Siti tadi. Kalau misalnya diasumsikan bahwa di sini outbound ini kan tidak secara langsung ya berkaitan dengan kegiatan usaha ya. Masih ingat ya? Penkreditan pajak masukan ada 4 kan ya? Produksi, distribusi, apa lagi? Pemasaran, satu lagi apa? Manajemen ya? Ya, manajemen. Nah ini dikarenakan ya outbound direksi dan karyawan di sini diasumsikan capacity building ya. Ini tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, begitu. Jadi enggak Pak, maksudnya itu yang kode fakturnya kenapa 010 ya Pak, bukan 040? Oh, kalau ditanya kode fakturnya sesuai dengan soal. Soalnya gimana? Oh, 010 Pak. Walaupun ya, berarti yang buat soal ada kesalahan. Karena kalau misalnya, coba Anda lihat dulu, berapa DPP-nya? 125 juta kan? Iya Pak. Berarti, harga tagihannya 125. DPP-nya kan 10% dari 125 kan? Dari nilai tagihan, ya, Pak. harusnya 04. Oh, ya. Berarti itu salah soalnya, Pak. Oh, ya, soal harusnya itu 04. Ya, terima Oke, kasih ada lagi banyak, yang Pak. lain? Silakan. Ya. Ada lagi yang lain yang tanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Niken. Niken. Mana wajah cerianya Mbak Niken? Oke, silakan Mbak Niken. Jadi yang pembetulan itu kalau misalnya normal boleh dikosongi apa harus nol normal gitu Pak?
Sebenarnya kalau misalnya ketentuan itu nggak ada ya, tapi gini maksudnya. Nanti Anda coba lihat di petunjuk pengisian SPT ya. Ya, lihat di petunjuk SPT, kalau misalnya memang tidak ada keterangan bahwa norma itu diisi, ini kan hanya menjelaskan aja ya, bahwa itu bukan SPT pembetulan. Tapi sebenarnya kalau kita nggak isi pembetulan artinya otomatis apa? SPT normal ya. Tapi kalau mungkin memberikan informasi yang lebih jelas kepada petugas, maka harus diisi seperti itu. Tapi sekali lagi, semua nggak lepas dari apa? Petunjuk pengisian SPT nanti. Ya, nanti silakan dibaca untuk petunjuk. Setahu saya sih, ya, untuk informasi nol atau normal ini opsional ya artinya ya. Ya, setahu saya begitu. Jadi kalaupun diisi nggak apa-apa, diisi juga nggak apa-apa. Tapi nanti lebih tegasnya lagi lihat di mana tata cara pengisian SPT ya, apakah diisi atau tidak begitu. Oke, kalau di petunjuknya cuma diketahui kalau pembetulan pertama berarti 1 gitu aja, nggak dikasih tahu kalau normal gimana. Ya, berarti kalau gitu opsionalnya adalah harusnya nggak usah diisi begitu. Ya, yang lain nanti mungkin kalaupun nggak diisi juga nggak apa-apa. Tapi ini kan hanya informasi aja tadi ya. Kalaupun ada isi juga nggak saya salahkan begitu. Oke ya, selesai itu. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Semua setuju ini? Oke. Nomor berapa? Nomor 38, Pak. Mana kok nggak kelihatan wajah cerianya? Oke, Mbak Teresia, silakan. Kalau lampiran B3 kan dia untuk yang tidak dapat dikreditkan dan juga yang mendapat fasilitas. Ya. Kalau misalnya TTP juga dimasukkan ke B3, Pak? Apa itu? PT? Rutan tidak dipungut. Fasilitas tidak dipungut. Sekarang saya tanya, apakah kalau tidak dipungut, fasilitas ini kan dua-duanya kan? Dibebaskan mau tidak dipungut. Artinya kalau kita membeli, mendapat fasilitas, ada PM-nya nggak? Anda beli, tapi dapat fasilitas. Anda bayar PPN nggak untuk itu? Enggak, Pak. Enggak, ya berarti sama ya. Ini dapat fasilitas, dibebaskan maupun tidak dipungut ya dalam hal kita membeli atau memperoleh, begitu ya. Oh ya, berarti TTP juga, kalau misalnya ada rutan tidak dipungut, dimasukkan ke lampiran B3 ya, Pak? Kalau dia membeli pada saat dia dapat fasilitas. Begitu. Ya, B itu kan untuk pembelian ya, tapi kalau penjualan, harap dibedakan nanti. Karena maksudnya ke A2 kalau penjualan atau penyerahan kan. Ya, gitu ya. Ya, oke. Ada lagi silakan? Ya. Ini kalau belum ada yang mau menanggapi lagi nih, saya menunggu nih jawaban ini. Nggak ada nih? Wah, Anda nggak teliti nih. Coba lihat nomor 1, Mas baca lagi, Garuda Indonesia. Soalnya baca lagi. Maksud saya ini. Membayar tagihan tiket pesawat dari PT Garuda Indonesia NPWP sekian yang digunakan Direktur Pemasaran dalam perjalanan dinas senilai 7.800.000 tidak termasuk PPN. Oke, pertanyaan saya, kenapa Anda ini keluarkan sebagai yang tidak dapat dikreditkan? Karena saya, menurut saya, ini kan dia tiketnya pasti atas nama si Direktur Pemasarannya, Pak, bukan atas nama si PT Motorjos. Belum tentu. Anda kan nggak disebut di soal, kan? Disebut nggak di soal. Esensi daripada pergi itu ngapain dia? Perjalanan dinas, Pak. Dinas ya? Artinya kan berhubungan dengan kegiatan usaha ya? Iya. Yang pertama. Yang kedua siapa yang pergi? Yang pergi itu si Direktur Pemasarannya, Pak. Pemasaran. Nah, itu kan udah jelas kan? Semua petunjuk yang ada di kalimat ini mengarahkan itu kepada ini boleh dijadikan sebagai PM. Ya. Lalu nanti kalau Pak ini kan berupa tiket. Nah, kemarin sudah kita belajar juga kan ya? Ya, salah satu daripada dokumen lain yang dianggap sebagai apa? Faktur pajak adalah surat muatan udara ya atau RW Bill ya. Tiket pesawat terbang salah satunya. Ya. Berarti harusnya ini tidak dimasukkan ke B3. Tapi dimasukkan ke B2 harusnya. Ya ini nanti pengaruh ya. Kalau ini salah, Anda pasti ngisi induk salah. Ngisi rekap juga salah ya. Makanya hati-hati nih ngisi lampiran.
Dan kalau salah yang di depan, berarti kan jadi ada kesalahan semua kan untuk itu. Nilai Anda jadi nggak sempurna kan begitu. Walaupun tetap diapresiasi dalam hal menjawab ya. Tapi tidak menjadi sempurna begitu. Gitu ya. Yang lain gimana? Ada pendapat nggak? Nah ini semuanya kompak ya. Tadi siapa yang tadi ngerjakan B berapa? B2 tadi siapa sebelumnya tadi? Mbak Leli ya? Ya, Mbak Leli ternyata salah juga berarti kan kalau gitu. Karena harusnya kalau tadi mungkin Mbak Leli berbeda mengerjakannya, yang ini dimasukkan sebagai B2 jadi berbeda kan ceritanya. Mungkin Mas Hussein juga tadi berpikir wah sudah dimasukkan ke B2 berarti kalau asli masuk B3 kan begitu. Begitu ya Mbak Leli ya. Jadi nanti masukkan ke B2. Oke nggak apa-apa ya. Sekalian nanti dikoreksi untuk yang mengisi rekap. Oke sekarang siapa yang mau mengisi rekap? Tinggal menambah tadi ya, kalau Anda sudah terlanjur yang Garuda tadi, masukkan kemana? Ke B3, tolong diganti masuk kemana? Ke B2 ya. Oke. Karena sudah jelas petunjuknya, yang pergi direktur pemasaran dalam rangka dinas. Nah itu dia. Itu jelas berkaitan dengan usaha untuk itu. Pak, jadi meskipun nanti di tiketnya itu bukan atas nama si perusahaannya, berarti dia tetap bisa, Pak? Ya, kalau atas nama pasti. Tapi kan kalau nama tiket kan nama dia kan, tapi kan mungkin aja bisa dikasih dalam kurung bahwa itu adalah nama perusahaan kan gitu. Ya, nanti bisa saja kan ada kalau tiket itu bisa ditunjuk personal atau perusahaan gitu ya. Ya di tiketnya nanti diberi keterangan seperti itu supaya nanti bisa jadi banyak masukan begitu. Ya selama ini mungkin Anda dari mana? Makassar ya? Makassar Pak. Iya, ada ketahuan logatnya ya. Anda pasti kalau lihat tiket Anda kan atas nama Anda kan ya? Iya, Pak. Ya, karena Anda pergi atas nama pribadi, begitu kan? Ya, begitu. Oke ya, Mas Hussein ya, begitu ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Yang berikutnya, karena sudah cepat banget, sudah 8:30 ini. Ayo, kita kan sampai jam 9 soalnya. Belum yang AB sama yang Indo. Atau ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Oke, silakan. Yang rekap siapa? Yang ngisi rekap, monggo. Siapa yang mau ngisi rekap? Ayo. Pak, saya mau mereka, Pak. Yang AB ya, Pak? AB ya? Mas Niko ya? Oke, Mas Niko, ya, silakan. Pak. Langsung share ke sana. Mas Niko nomor 25 ya? Ya, silakan Mas Niko. Kalau Anda nanti sama dengan siapa tadi, Mas Hussein, tinggal memindahkan ya. Yang Garuda tadi kemana? Ke B2 ya? Tadi sudah sempat saya ganti sih, Pak. Oh, udah sempat. Oke. Silakan, monggo. Jadi dari 1A ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP diambil dari form A1. Ya. Dari sini senilai 16.658.750.000. Oke. Lalu dari 1B1 penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung diambil dari A2. Ya. Senilai ini 9.265.000.000. PPNBM-nya juga. Lalu untuk 1B2 penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung diambil dari data perhitungannya. Jadi yang digunggung itu melalui counter ini menjual cash spare part ke CV mekanik senilai 30 juta, lalu menjual ini spare part senilai 60 juta dan menjual mesin blok pada Pak Andika senilai 40 juta. Totalnya 130 juta. Lalu untuk yang 1C
Satu, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Ini diambil dari diambil dari penyerahan yang dengan kode faktur pajak 01, 04, 06, dan 09. Oke. Terus? Jadi ini nomor 1, nomor 4, dan nomor 7. Senilai 4.450 juta. Lalu 1C2, penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN diambil dari penyerahan yang kode fakturnya 02 dan 03. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Lalu untuk yang ketiga, penyerahan yang atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut diambil dari kode 07 yang di PT Brika Ciamik ini. Lalu yang terakhir, penyerahan yang dibebaskan diambil dari kode 08, penyerahan kepada UNICEF. Soalnya segini. Lalu untuk rekapitulasi, impor BKP, rekapitulasi perolehan yang A, impor BKP, pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean diambil dari B1 ini. Lalu untuk yang 2B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan diambil dari B2. Oke. Ini. Tadi ini sudah yang Garuda. Ya. Lalu impor yang mendapat fasilitas, impor atau perolehan yang mendapat fasilitas atau tidak dapat dikreditkan diambil dari B3. Senilai ini. Lalu dijumlah sehingga mendapat PM segini. Di luar yang C. Jadi A tambah B. Pajak masukannya segini. Kompensasi sebelumnya ada di soal 16.540.000. Kompensasi untuk lalu ini bulan apa itu? Bulan sebelumnya, Pak, ada di data tambahan. Iya, maksudnya disebutkan masa sebelumnya tapi nggak disebut bulannya. Iya, enggak disebut bulannya. Entitas memiliki kompensasi bulan lalu sebesar 16.500.000. Ya, kita masih tahun yang sama. Masih, Pak. Ya, oke, silakan. Terus? Lalu ini hasil penghitungan kembalinya, kalau saya menghitungnya begini, Pak. Oke, silakan ditampilkan. Jadi yang dapat dikreditkan 30 juta. Mana? Coba lihat. Ini jadi, pembelian apa? Apa, Pak? Pembelian apa untuk apa? Pembelian apa? Barangnya berupa apa? Genset, Pak. Genset, oke. Iya. Harga beli 1.320 juta, termasuk PPN. Di sini berarti berapa PPN-nya? Tanpa PPN, termasuk PPN jadi 1 miliar, ya. Berarti PPN-nya 120 juta ya? Iya. Nah, terus? PM yang dapat dikreditkan, PM yang dapat dikreditkan diketahui, yang telah dikreditkan 30 juta. 30 juta. Dari mana 30 juta dapat Anda angkanya? Diketahui di soal, Pak, yang telah dikreditkan. Yang telah dikreditkan? Oke. Iya. Terus? Alokasi PM? Alokasinya rata-rata 85%. Lalu 85%? Iya. 85% Anda dapat dari mana 7,5 juta itu? Nah, 7,5 juta ini dari triwulan itu, Pak. Jadi saya 30 juta saya bagi 4. Dibagi 4? Iya, kan ada triwulan 1 sampai dengan 4. Enggak, tadi alokasi PM tadi berapa persen? 85%. 85%? Iya, artinya Pak, PM yang dapat dikreditkan itu sebesar 85% ya? Harusnya begitu kan? Iya, 25.500.000 ini, Pak. Berarti gimana cara Anda menghitung untuk mendapatkan 7,5 juta itu? Karena di soal ini ada dibagi triwulan 1 sampai dengan 4, jadi saya bagi 4 gitu, Pak. Saya sebenarnya masih kurang paham sih, Pak, yang ini, Pak. Iya. Dapat berapa akhirnya Anda angkanya?
18 juta, karena selisih antara 25.500.000 dengan 7.500.000. Oke, sebentar ya. Kita lihat. Coba lihatkan dulu soalnya. Di keterangan. Sebentar. Kita lihat sama-sama ya. Share screen-nya coba lihat soalnya. Ini, Pak. Oke. Agak digedein, Mas. Oh iya, Pak. Ya, oke. Membeli 10 buah genset ya, senilai total, ya oke, tadi sudah kita bahas itu 1,2, berarti 120 juta ya, yang digunakan sejak Januari 2018. Nah, pada 2018 telah didebitkan sebesar 30 juta. Nah, berdasarkan hasil laporan manajemen, biaya dan operasional diketahui selama 2000. Ini kita ngitungnya 2018 atau 2019 ini? Yang masa ini 2019, tapi dia mengkreditkan sejak 2018. Oke. Ya, jadi 2018 diketahui selama 2018 persentase penggunaan untuk tujuan eks produktif dan dari triwulan 1 dan 4 85%, 80%, 85% dan 90% ya. Hitung dan buat kertas kerjanya ya. 1 sampai dengan 4 disebutkan 85%, 80, 85, 90 ya. Artinya yang kita hitung nanti pada saat perhitungan 2018 adalah, ya, coba kita lihat ya. Di sini untuk tujuan produktif ya. Berarti yang tidak untuk tujuan produktif berapa persen? Sisanya 15. Kan? 15, 15, 20, 15, dan 10 ya. Oke, kita kalikan masing-masing. Tadi PM-nya berapa? PM 120 juta ya? Iya, Pak. Ya, berarti triwulan pertama 120 juta kalikan 15%. Oh. Terus, triwulan kedua 120 juta kalikan berapa? 20%. Triwulan ketiga, sebentar, jangan 120, maaf ya. Ini kan dibagi 4 ya, kan ada 4 kali penghitungan ya. Jadi, tadi Anda kan hitungnya 30 kan? Iya. Ya, berarti 15% kalikan berapa tadi? 30 juta untuk yang triwulan pertama. Triwulan kedua, 20% kalikan berapa? 30 juta. Triwulan ketiga, 15% kali berapa? 30 juta. Dan triwulan 4, 10% kali berapa? 30 juta. Itulah yang tidak dapat dikreditkan. Nah, yang dapat berarti sisanya ya? Iya. Iya kan begitu? Ya, penghitungan kembali PM yang tidak dapat dikreditkan. Oke, coba Anda hitung. Boleh pakai Excel? Berapa hasilnya? Hitungan Anda. Oh, Pak, sebentar. Ya. Makan ya. Ini, Pak. Kali 30 juta. Kan 30 juta kan tadi itunya. Iya, Pak. Setahunnya kan ya. Sebentar. Anda sudah belajar belum teori ini waktu sebelumnya? Kan sudah kan semua ya? Waktu kita menghitung penghitungan kembali pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Oke, biar saja ya kalau gitu yang hitung ya. Sebentar ya. Mana tadi Anda hitungannya? Nah, berapa? Oh, sorry, Mas. Tadi udah Anda hitung berapa? 18 juta ya hasilnya? Tadi mana? Iya, 18 juta, Pak. Maaf tadi. Hitungan Anda tadi mana? Mana coba di share screen lagi. Ini, Pak. Totalnya untuk yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ini yang 4,5 yang mana? Dari mana 4,5 ini? Yang pertama ini? 4,5 itu yang atas 4,5 juta. 15% kali 30 juta. Kali 30 juta. Oke.
Terus 20% kali 30 juta. Terus 15% ini ya, ini oke, 10%. totalnya ini ya, 18 juta. 18 juta ini. Oke, coba lihat di soalnya lagi. Soalnya lagi lihat soal. Oh ya. Soalnya lihat lagi. Oh, beda ini ya, beda apa? Beda file ya. Iya. Oh, ini atas kayaknya saya. Zoom ini. Share screen dibuka balik. Tidak apa-apa. Oke. Loh, mana dia? Oh, mau pindahin sini. Ya, oke. Mana dia? Ya. Membeli sebuah real estate, ya, telah dikreditkan sebesar 30 juta dengan hasil laporan manajemen biaya dan penghasilan diketahui selama periode. Oke. Ya. Jadi di sini telah dikreditkan sebesar 30 juta ya. Artinya dia telah menilai sebesar 30 juta. Nah, kemudian yang dia tentukan dalam hal penghitungan 30 juta itu untuk setahun kan ya? Iya, Pak. Iya kan? Untuk seluruh tahun 2018. 120 ya dibagi 4. Iya kan? Nah, iya. Jadi gini loh, masa manfaat untuk penghitungan ini selain bangunan adalah 4 tahun. Kalau bangunan adalah 10 tahun. Itu ketentuannya ada itu. Di teori pada waktu Anda sebelum belajar lab PPN ini harusnya Anda sudah dapat. Nah, ternyata dia kreditkan sebesar berapa? 30 juta. Artinya dia kreditkan itu berarti dia kreditkan full ya. Karena 30 juta itu adalah setahun. Padahal dia tadi berapa tadi masa manfaatnya 4 tahun kan? Ya nggak? 4 tahun berarti kalau 4 kali 30 kan 120 kan? Ya, berarti kalau 30 juta ini kita bagi lagi 4 harusnya tadi. Jadi mohon maaf diganti lagi, Mas. Diganti lagi coba. Yang pengalinya bukan lagi 30 juta, tapi 7,5 juta. Nah, itu harusnya bukan 30, tapi 7,5. Nah, 7,5 semua ya. Ini, Pak. Ya. Nah, itu dia. Yang tidak dapat dikreditkan hanya berapa? 4.500.000. Ulang lagi ya. Yang lain mungkin mendengar. Jadi sekali lagi, cara kita menghitung pengkreditan pajak masukan atas aktiva yang dihitung kembali PM-nya karena kemungkinan tidak digunakan untuk usaha, itu masa manfaatnya kita bagi 2. Nggak seperti PPH ya. Nggak seperti PPH sekali lagi. 1, selain bangunan itu berapa? 4 tahun. Kalau bangunan atau tanah, tapi bangunan kan tidak ada, tanah kan tidak ada ya, 10 tahun. Ya, bangunan tanah tidak ada kan, ini hanya apa? Genset. Nah, berarti kita simpulkan dia tidak memperkirakan bahwa itu dipakai tidak untuk usaha. Semuanya dipakai untuk usaha. Berarti dia langsung kalikan berapa? Sorry, 120 juta dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Jadi berapa? 30 juta untuk itu. Iya. Oke, kemudian 30 juta itu kan untuk setahun ya. Iya nggak? Untuk setahun kan ya. Sementara yang tidak dapat dikreditkan kita tahu per triwulan kan ya. Jadi 30 juta kita bagi berapa? 4 lagi. 4 lagi. Nah, berarti 30 juta bagi 4 berapa? 7,5 juta ya. Iya nggak? 7,5. Nah, lalu kita hitung yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama berapa tadi? 15% ya? Iya, 15%, Pak. Yang tidak dapat kalikan 7,5 juta. Yang kedua berapa? 20% ya? Kalikan 7,5 juta. Yang ketiga, 15% lagi kalikan 1,5 juta, 7,5 juta, dan terakhir 10% kali 7,5. Itu dia 4,5. Jadi kembali lagi dia mengurangi pajak masukan ya, Pak? Apanya? Iya, mengurangi karena dia kan tadi yang saya katakan 30 juta itu dia kreditkan semua. Artinya dia berasumsi bahwa genset itu saya pakai untuk usaha semua. Ternyata dari soal kita dapatkan bahwa ternyata apa? Ada sebagian genset tidak digunakan untuk usaha. Berapa banyak, Pak? Tadi 15% untuk triwulan 1, 20% untuk berapa? Triwulan 2, 15% untuk triwulan 3, dan 10% untuk triwulan 4 kan? Iya. Nah, berarti itulah yang tidak dapat apa? Dikreditkan. Loh, dulu pernah saya kasih soal ini kan? Enggak? Belum pernah ya di kelas ini? Belum kayaknya. Belum ya?
Oh, yang sudah dulu PPNBM ya? Belum ya? Oke. Tapi kan Anda sudah belajar harusnya kan itu. Cuma tinggal ngulang aja sebenarnya. Ya tidak? Ada yang tidak mengerti yang 4,5 juta dari mana? Silakan. Pak, mohon izin bertanya. Ya. Jadi gini Pak, kemarin saya cek PMK yang terbaru 135 tahun 2014. Nah, di situ tuh dibilangnya yang tadi kayak caranya Niko itu Pak, cuma bagian PM yang dikreditkan itu, yang sudah dikreditkan itu harusnya 120 juta, bukan 30 juta gitu Pak. Kan 4 tahun masa manfaatnya. Jadi kan kok misalkan di peraturannya kan dibilangnya gini Pak, pajak masukan yang sudah dikreditkan di tahun perolehan, itu tuh dibagi dengan 4 kan, karena yang dibeli ini adalah peralatan. Kemudian nanti untuk PM yang dialokasikan di tahun depan, yaitu di sini kan tahun 2019. Berarti itu kan dari persentasenya, rata-rata persentase, yaitu 85%, dikalikan sama PM yang ini Pak, dari 120 juta dibagi sama 4 tadi, gitu. Iya, 30 juta kan? Itu yang dapat dikreditkan kan dia. Yang didapatkan kan berarti sisanya kan? Gimana ya? Loh. Aneh gitu Coba, Pak. Anda baca lagi nanti. Caranya itu udah bener Pak. Ya enggak dong, kan itu 30 juta. 30 juta kan kita bagi, ya, kita bagi pengkreditan pajak masukannya itu tahun 2018, 2019, 2020, 2021 kan? Ya enggak? Ya. Lalu yang kita hitung ini atas PM yang tahun berapa? 2018 kan? Ya. Ya, berarti baru yang tahun pertama dia hitung kan? Lalu disebutkan di soal bahwa si WP ini telah apa? Mengkreditkan PM itu penuh kan? 30 juta. Jadi dia berasumsi bahwa genset itu dipakai untuk apa kegiatan usaha semua. Nah, makanya dia kreditkan 30 juta. Boleh nggak Pak dia mengkreditkan 20 juta gitu? Boleh. Nah, kalau seperti itu kita hitung lagi nanti. Nah, berhubung dikreditkan semua, lalu kita hitung tadi, maka yang tidak dapat dikreditkan adalah sesuai dengan soal tadi. Ya, 85 juta, 85% kan dapat dikreditkan ya, itulah 30 juta kali 85% untuk triwulan 1. Triwulan 2 yang dapat dikreditkan adalah berapa? 80% kalikan 30 juta. Triwulan 3 adalah 85% kalikan berapa? 30 juta. Dan yang terakhir, triwulan 4 adalah berapa? 90% kali 30 juta. Berarti sisanya kan tidak dapat dikreditkan untuk itu. Begitu. Coba nanti dibaca lagi ya. Kenapa? Kalau di peraturannya, saya lihatnya gini Pak, cara ngitungnya untuk PM yang seharusnya dikreditkan selama tahun 2018 itu, dari 85% dikalikan 120 juta sebagai PM yang seharusnya dikreditkan di tahun 2018. Maksudnya yang sudah dikreditkan di tahun 2018-nya, dibagi 4 gitu Pak. Iya, dibagi 30 juta kan? 120 kan dibagi 4. Iya, 30 juta. Terus dikalikan 85%-nya Pak sebagai rata-rata penggunaan dalam rangka produksi. Gitu Pak, kalau saya lihat di PMK-nya. 85% kan di soal kan ini kan diatur di soal. Artinya arahan 85% itu karena apa? Triwulan 1 sampai dengan 4 kan? Artinya kita hitung masing-masing. Kalau nah, saya tanya kepada Anda, di peraturan itu disebut nggak ada triwulan 1, 2, 3, 4? Saya cek lagi ya Pak ya. Iya. Nggak ada. Pasti disebut langsung yang tidak dapat 85% gitu aja kan? Ada kok Pak, kemarin saya lihat ada. Jadi iya, 1, 2, 3, 4 gitu, triwulannya. Nyebut triwulan nggak? Bukan triwulan sih Pak, tapi lebih kayak iya, setahun itu disebutnya. Gitu Pak. Iya, setahun. Kalau setahun benar. Ngitungnya sekali aja. Ini kan ada 4 kali kan? Kalau setahun misalnya saya rubah soalnya ya, untuk tujuan produktif adalah 85% gitu doang. Enggak saya bagi 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tadi jawabannya benar. 85% kalau berapa tadi? 30 juta. Itu yang bisa dipakai. Sisanya 15% kali berapa? 30 juta adalah yang tidak bisa dipakai, misalnya begitu. Ini karena dibagi 4 bulan, dibagi 4 per 3 bulanan. Oh, begitu ya Pak ya.
Iya, nggak mungkin lah itu dibagi. Ini kan hanya pembuat soalnya aja supaya berkreasi kita untuk jawabannya begitu. Kalau di PMK saya yakin lah nggak dibagi 4. Mungkin nanti di soal lagi dibagi per semester gitu misalnya. Berarti 2 kali kan kalau gitu Anda ngitung kan. Ya ini hanya bagian daripada kreasi di soal begitu. Tapi cara kita menghitung adalah sama sebenarnya pada dasarnya begitu. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Sebentar ya, saya tutup dulu portalnya karena iya Mas Hafiz kita jam berapa? 9:10 Pak. Oh masih 9:10, oke masih 15 menit. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mengenai ini. Nanti ada lagi ya perhitungan kalau mau saya ada soal juga mengenai ini. Karena ini kan materi ini kan pengkreditan pajak masukan ya. Ya. Saya rasa juga sudah diberi ya slide-nya oleh pengajarnya. Cuman barangkali kasus yang kita kerjakan ini tidak spesifik ada di teori ataupun di PMK tadi begitu. Karena ini dihitungnya apa? Per 3 bulanan. Juga di soal ini nggak disebutkan, boleh nggak tadi yang saya bilang, 30 juta itu kan dia mengkreditkan secara penuh kan. Boleh nggak Pak dia mengkreditkan hanya 80% gitu misalnya. Berarti yang dia kreditkan hanya berapa? 96 juta ya. 120 juta kali 80% jadi 96. Nah, nanti 96 kita bagi 4. Ya, kita bagi 4. Nah, kita bagi 4 nanti kalau yang seperti ini lagi, berarti pengalinya bukan lagi berapa? Bukan lagi berapa? 30 juta ya. 96 bagi 4 berapa? 96 bagi 4 berapa? 24 juta ya berarti. Iya nggak? Karena dia hanya mengkreditkan sebagian saja untuk itu. Sebentar, maaf. Oke, silakan. Ada komentar lagi? Ini soalnya dimodifikasi ya, memang lebih menarik kalau menurut saya. Cuman di sini lebih menarik lagi kalau misalnya tidak digigitkan semua. Tapi tadi yang saya katakan 80% dari yang digigitkan. Oke, ada lagi? Monggo, silakan. Pertanyaan ini. Jadi minta diganti Mas Niko jadi 4,5 ya. Coba dilihatkan lagi SPT-nya Mas Niko. Iya Pak, sudah Pak. Nih Pak. Minus 4,5 juta. Mengurangi. Ya, 4,5 juta. Oke. Mengurangi atau menambah? Mengurangi ya? Mengurangi Pak. Mengurangi, oke. Karena bisa juga menambah. Menambah itu kalau antara yang tadi yang saya katakan, dia perkirakan hanya 80%, tapi ternyata yang bisa digunakan adalah 90% begitu. Itu menambah. Ya. Jadi isian nomor B berapa ini? B3 ini, 3 Romawi B3 itu bisa plus atau minus ya? Ya, bisa plus atau minus. Ya, begitu. Nah, kebetulan ini karena sudah digigitkan semua, ternyata tidak semua bisa digigitkan karena dia kapasitasnya hanya berapa? Tadi 85, 80, kemudian 85 dan 90%, maka sebagian tidak dapat digigitkan. Oke, berapa totalnya Mas Niko? Untuk jumlah B1 dan B3, 12.040.000. Lalu dijumlah dengan pajak masukan yang tadi dapat dikreditkan sehingga totalnya 195 juta, Pak. Berapa? 195 juta. Oke. 195 atau 195 ya? Benar ya? 95, Pak. Oke, sip. Ya, silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Yang lain? Kalau tidak ada, monggo silakan, masih ada waktu untuk yang induk sekarang. Nah, ini lebih mudah ini. Nanti induk satu lagi ya. Barangkali ada apa? Perhitungan KMS ya? Iya kan? Di soal kalau salah ada KMS kan? Iya, Pak. Ya, oke. Siapa yang mau ini? Monggo. Pak, siapa? Tadi mau bertanya, Pak. Oh, bertanya. Bukan mau presentasi enggak?
Bukan, Pak. Ya, silakan Mbak Ganis. Esther, Pak. Oh, Esther, sorry. Tadi kelihatan izinnya Mbak Ganis. Makanya ditambahkan ya wajah cerianya supaya selalu siapa yang bicara. Silakan Mbak Esther. Ya. Itu kan ada FP yang digunggung ya, Pak. Caranya kita tahu itu FP yang digunggung itu gimana ya, Pak? Kalau misalnya nggak tahu. Sekarang coba. Oke, pertanyaan bagus ya. Nah, coba Anda lihat di soal sekarang nanti ya. Di soal, adakah faktur pajak yang dibuat merupakan bukan faktur pajak standar? Artinya bukan faktur pajak yang pada umumnya ya, seperti dia membuat nota, ataupun struk, ataupun kwitansi biasa. Ada nggak di soal? Ada nggak di soal? Cuman melalui counter doang, Pak. Nah, melalui counter. Melalui counter. Melalui counter, ada nggak? Ada, Pak. Itu. Hah? Ada, Pak. Ada. Apa disebutkan di situ? Coba tampilkan. Siapa ini yang jawab ini? Siapa tadi? Mbak Esther atau yang lain? Saya, Pak. Tapi di HP, Pak. Ya. Apa? Soalnya di HP. Soalnya di HP. Bacain aja bagaimana, Pak? Ini siapa yang ngambil ini? Saya, Pak. Siapa? Esther? Iya, Pak. Oke. Bentar ya, Mbak Siti ya, biar ini kelihatan. Oke, nomor berapa? Ini, Pak, yang tanggal 10. 10. Melalui counter yang tersedia menjual secara cash spare part ke CV mekanik ahli. Ya, non PKP, NBP sekian. Senilai berapa itu? 33 juta ya? Termasuk PPN. Nah, oke. Berarti ini dia tidak menggunakan faktur itu ya? Ada lagi nggak yang lain selain ini? Ada, Pak. Yang mana? Tanggal 15, Pak. 15. Menjual melalui counter. Ya. Yang tersedia spare part senilai 66. Ya. 60, oke, 6 juta. Ada lagi yang lain? Sama tanggal 20, Pak. Ya, tanggal 20. Oke, tanggal 20 juga begitu ya. Jadi cirinya adalah mereka kalau tidak diketahui identitasnya atau mereka sebagai konsumen akhir, maka mereka nanti akan dihitung maka mereka akan dibuatkan faktur pajak yang tidak standar ya. Berupa apa? Kwitansi, bon, nota dan sebagainya, begitu. Ya. Nah, nanti karena tidak masuk ke dalam kriteria faktur pajak yang standar dibuat tadi, maka apa? Otomatis tidak diketahui ya kode transaksinya kan? Ya nggak? Tadi Mas siapa? Niko tadi kan sudah mengerjakan yang lampiran berapa tadi? Yang berkaitan dengan penyerahan sesuai dengan kode transaksi kan? Ada 01, ada 0203, 01 itu ada 01, 04, 06, 09 ya, sama yang digunggung kan. Begitu ya. Nah, cirinya di situ. Nanti kalau seperti itu berarti apa? Dipastikan ini akan kita letakkan bukan di A2, tapi akan kita letakkan langsung di mana? Di rekap atau di AB. Kata-kata digunggung itu sama dengan diakumulasi ya, atau dijumlah. Begitu. Jadi digunggung atau dijumlah sejumlah berapa yang telah diserahkan kepada mereka tadi yang tidak lengkap identitasnya atau mereka sebagai apa? Konsumen akhir itu. Nah, makanya coba stop dulu Mbak Esther, Mas siapa? Mas Niko, ditambahkan lagi Mas Niko tadi. Iya Pak, benar Pak. Oke, digedein. Sedikit gedein. Ya. Ya itu ya, jumlahnya berapa? 130 ya tadi. Ada 30 juta, 60 dan 10 juta tadi ya. Iya, benar ya. Mbak Esther tadi ini. Untuk yang 130. Iya, Pak. Ya, jadi jelas ya. Kenapa itu yang digunggung begitu. Makasih, ada lagi Pak. pertanyaan? Ya. Ada lagi silakan Pak, pertanyaan. mau tanya Ya. yang Boleh. tadi Tuan Endika. Kan tadi kan Siapa ini? dia tuh Mbak Siti. Iya, Pak.
Oke, Tadi tambahkan kan budget dia krianya menjual dulu. blok mesin kepada Pak Endika, pemilik bengkel yang belum ber-NPWP. Itu langsung kita anggap konsumen akhir gitu, Pak? Jadi ada dua tadi kan, mereka yang tidak lengkap identitasnya atau konsumen akhir. Maka WP yang seperti ini diperbolehkan untuk membuat faktur pajak tidak sesuai dengan standar. Oh, identitasnya tuh NPWP itu nggak ada, jadi dianggapnya gitu, Pak? Ya, begitu. Oh ya, kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, silakan. Yang terakhir untuk Indo ya. Monggo. Sebentar sekaligus saya mau nutup portal dulu. Silakan. Silakan siapa yang mau? Ayo siapa yang mau? Sudah mepet waktunya. Yang induk, monggo silakan. Halo? Halo? Ini kok nggak ada yang mau jawab? Yang induk? Ayo gampang kan tuh, udah tinggal menjumlah aja tadi kan sudah dapat semua angkanya. Oke, yang ragu coba masih kau tunjukin lagi yang AB tadi. Karena kan Indo itu kan pindahan dari AB kan sebenarnya. Kalau AB-nya sudah benar ya sudah kan tinggal pindahin aja. Nah ini. Ya kan sudah selesai kan yang tadi ini untuk. Ini yang form 111 Pak. Kenapa? Ini saya yang ini, saya ngeliatin yang ini atau AB atau gimana Pak? Oh yang AB aja, AB aja. Yang Oh, ya. ini kan mau dikerjakan sama teman Anda ya. AB aja dari AB. Nah. AB-nya. Nah, oke ya. Nah, tadi kan yang Mas Niko kerjakan yang C1, C2, C3, C4 kan dasarnya dari mana? Dari kode transaksi ya. Makanya tadi kalau saya katakan di A2 Anda salah mengisi kode transaksi, maka juga Anda akan salah mengisi rekapnya ini. Ini yang C ini. Romawi 1, C1, C2, C3, C4. Jadi Romawi 1, C1 itu isinya adalah apa? Isinya adalah kode transaksi 01, 04, 06, 09, kemudian ditambah dengan apa? Yang digunggung tadi. Ya, kalau misalnya ini. Nah, ini yang digunggung. Ini ya. Berapa? 4.450.000. Ya. Kemudian C2 02 03 ya. Ada dua tadi ya, Mas Niko ya kalau nggak salah. Dua transaksi ya, sesuai dengan. Iya, Pak, ada dua. Kemudian yang mendapat fasilitas, kalau nggak salah ada dua juga ya, 07, 08 tadi ya? Cuma satu, Pak. Cuma satu ya? 08 aja ya? 08 aja, oke. 07 aja, sorry. 07 ini ada satu, 08 ada satu ya? Oh, ya, okay. Iya. Ya, oke. Oke ya, itu dia. Lalu kalau Anda jumlah, harusnya jumlah C1 ini, C2, C3, C4 sama dengan jumlah yang di atasnya tadi, jumlah B. Jadi B sama C itu sama jumlahnya ya. Cuman yang C Anda rinci sesuai dengan kode transaksinya. Ya, C ini Anda rinci sesuai dengan kode transaksinya, begitu. Sementara yang rekap Romawi 2 itu sesuai dengan lampiran B ya. Sudah langsung disebut B1, B2, B3 nanti bisa disebutkan.
Nah, kemudian untuk penghitungan yang dapat dikreditkan, nah tentunya hanya yang B1 dan B2 saja kan, yang ada jumlah, karena B3 tidak dapat dikreditkan. Nah, cuman nanti ada pajak masukan lainnya, seperti apa sih? Tadi kompensasi ya, sama apa? Penghitungan kembali PM tadi. Oke, kalau ini sudah dapat, ya sudah tinggal ngisi aja kan, untuk induknya. Silakan. Ada yang mau ngisi? Sudah jam 9.10 ini. Ayo. Saya, Pak. Ya, apa ini? Mbak Siti. Ya. Oke, silakan Mbak Siti. Ditampakkan dong wajah cerianya. Oh iya, Pak. Bentar. Ini ekspor. Ngambil dari yang 11 AB, Pak. Ya, bikin tolong sedikit. Ya, ini. Ya, oke. Terus penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, itu ngambil yang dari 11 AB juga Pak, yang ini, yang L3 yang ini. Ya. Terus habis itu yang penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut itu diambil dari sini Pak. Ya. Yang penyerahan PPN yang PPN dipungut. Terus habis itu yang PPN-nya tidak dipungut itu diambil dari sini. Yang penyerahan yang PPN atau PPNBM-nya tidak dipungut di 1C3. Terus penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu dia 760 juta diambil dari sini. Oke. Dari 1C4. Terus jumlahnya ini dijumlahin semua Pak, jadi segini. Karena tidak ada transaksi yang tidak terutang, maka kosong. Contohnya apa ini? Jadi tidak terutang ini. Yang kayak biji apa sih, biji apa? Yang tambang, biji-bijian yang belum diolah, terus tidak terutang ya itu ya. Ya. Ya, berarti langsung tidak masukkan ke A ya, karena di ya, A3 kan nggak ada A3. Beda dengan B3 kan. Kalau B3 memang ada disediakan yang tidak dapat dikreditkan. Kalau tidak terutang PPN tidak disediakan di A3, tapi langsung di sini petanya. Di Romawi 1 huruf B. Ya. Oh ya. Ya, Romawi 1 huruf B. Oke. Lanjut yang pajak keluaran yang dipungut sendiri yang di atas ini, Pak. Yang ini. Lalu habis itu pajak masukan dapat diperhitungkan dari yang tadi. Ini, Pak. Lalu ini kayaknya belum diubah deh, Pak. Yang mana? Ini harusnya jumlah tadi sama kayak punya Inko, tapi aku belum ini Pak, belum diedit bentar. Yang mana? B berapa? Ini. Yang C. Ini ya? Iya Pak. Harusnya 155 kan? Iya Pak, ini belum di ini bentar. Belum ya? Oke. Ya bentar, sekalian. Ini Pak, terus saya membayarnya pada 13 April, karena ini masa Maret. Lalu pajak atas kegiatan membangun sendiri, ini segini Pak, kertas kerjanya ini. Jadi ya, di soal tuh ada biaya, bentar ya. Jadi entitas melakukan pembangunan perluasan gudang, penyimpanan spare part seluas 4.000 meter persegi, dengan rincian biaya di bulan tersebut sebagai berikut. Pembelian lahan 7 miliar, BPHTB 350 juta, biaya pengurusan IMB 70 juta, ongkos tukang 120 juta, mandor 200 juta, bahan bangunan 800 juta dari non PKP. Sehingga itu masuk ke kegiatan membangun sendiri. Nah, DPP-nya itu adalah 20% dari biaya pembangunan, tidak termasuk yang tadi Pak BPHTB pengurusan izin sama pembelian tanah. Jadi yang saya masukkan ongkos tukang, mandor, dan bahan bangunan, totalnya segini, DPP-nya 20% dari segini. Segini Pak. PPN-nya itu 10% dari DPP. Berapa jadinya? 200? DPP-nya 224,
100 juta. Kalau yang PPN-nya 22.400.000. Tadi biaya pembelian tanah 7 miliar tadi ya? Iya, Pak. Terus ada apa tadi? BPATB? Ada ya, BPATB sama IMB. IMB. Nah, itu berkaitan dengan apa? Pengurusan izin, Pak. Pengurusan izin? Iya. Tidak ada masukan di situ? Enggak, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Karena dari biaya pembangunan, Pak. Biaya pembangunan itu enggak masuk izin biaya pembangunan, ongkos itu kan juga biaya pembangunan kan? Oh, di itunya gitu, Pak. Di apa aturannya? Aturannya gimana? Kalau Anda yang baca bagaimana? Kan yang dijelaskan di aturan, yang jelas-jelas itu adalah mengenai harga perolehan tanah kan? Iya, Pak. Ya. Jadi Terus yang dimasukin ya, Pak? Tunggu dulu, makanya dilihat dulu. Seperti BPATB. BPATB itu kan izin mendirikan bangunan ya? Iya, Pak. Berkaitan dengan izin mendirikan bangunan. BPATB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. IMB adalah izin mendirikan bangunan. Ini semua kan berkaitan dengan porsi untuk pajak daerah ya. Iya, Pak. Nah, kalau BPATB jelas karena itu kan berkaitan dengan apa? Harga perolehan tanah kan ya. Oh. Ya kan? Nah, cuman itu ya menjadi alasan ya kenapa tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan begitu. Ya, Nanti Pak. dilihat lagi yang IMB. Kalau IMB saya masih ragu ya. Seharusnya sih tidak, tapi karena ini berkaitan langsung juga dengan pajak daerah ya. Untuk apa? Perolehan daripada apa? Tanah atau bangunan tadi ini juga tidak dimasukkan. Tapi nanti dibaca lagi ya, karena yang jelas yang berkaitan dengan apa? Yang dikecualikan daripada DPP untuk menghitung KMS hanyalah yang tadi yang saya sebutkan. Harga perolehan tanah. Begitu. Tapi karena BPATB sama IMB ini berhubungan dengan itu juga, maka kita bisa keluarkan. Tapi harus dipertegas lagi ya, karena harga biaya perolehan tanah. Di sini berapa? 224 juta ya? 224 juta, Pak. 224 kan? Ya. Ya, oke. Saya anggap ini karena masih berhubungan dengan apa? Harga perolehan tanah tadi ya, untuk apa namanya. Jadi Anda harus tahu alasannya kenapa kok nggak dimasukkan gitu ya. Ya, jangan tadi menjawabnya karena biaya bangunan semua biaya bangunan nih. Ya, mandor juga biaya pembangunan kan, nah, begitu. Iya. Ya, oke ya, begitu. Oke, Pak. Oke, teruskan. Lalu selanjutnya itu yang PPNBM, saya ambil dari yang ini Pak, total seluruhnya di 11 AB. Ini. Lalu habis itu yang terakhir, ini kelengkapan SPP-nya. Ada 11 AB, 11 A1, 11 A2, B1, B2, B3, SSP, PPN 2 lembar, yang satunya KMS, yang satu laginya PPN dalam negeri, yang satunya lagi PPNBM. 3 apa 2 lembar SSP-nya? 3, jadinya 3 lah. 2. 3 kan? Ya. Satunya KMS, lembar, ya? satunya PPN dalam negeri, satunya PPNBM. Ya. Ya, karena setoran PPN sama PPNBM dipisahkan ya. KMS juga dipisahkan karena apa? Kode jenis pajaknya berbeda ya, KJS-nya, kode jenis setorannya. Oke, nama direktur, oke. Oke, ada komentar silakan mengenai ini. Pak, izin ngoreksi. Ya. Silakan, Mbak Amel. Silakan. Yang mana yang mau dikoreksi? Oh iya, kayaknya tadi yang penyerahan PPN harus sendiri itu harusnya 4.450.000.000 deh, Pak. Kan ditambah sama yang di punggung. Harusnya berapa? Sendiri. Ya, harusnya yang di punggung, Pak. Iya. Oh, di punggung belum dimasukin, Mbak. Iya, 130. Iya. Tadi kan Mas Riko sudah menambahkan ya, 130. Iya, Pak. Berarti kalau gitu nambah lagi itunya. Ya, makasih Mbak Amel ya. Jadi Mbak Siti tahu ya tadi kenapa kok dikoreksi sama Mbak Amel ya? Oke. Oke, yang lain silakan.
Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mbak Sola. Misalnya kan Pak, kita kayak beli material untuk KMS itu kan Pak. Terus misalnya Ya. waktu kita beli itu, kita dikenain PPN. Nah, terus atas PPN yang udah kita bayar itu boleh masuk ke biaya untuk DPP KMS apa gimana Pak? Atau harus dikeluarin? Enggak, masuk DPP KMS. Makasih, Tapi Pak. nanti tidak bisa jadi pajak masukan ya. Tidak bisa jadi apa? Pajak masukan itu. Ya. Makasih Karena Pak. sudah dihitung. Oke, silakan. Mbak Soal tadi nomor berapa? 36 Pak. 36, oke. Ada lagi, silakan. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, karena saya juga harus ngajar kelas 421 ya, pas ini 9.20. Oke, untuk jawaban, tapi saya rasa sudah benar tadi kan, sudah saya arahkan tadi. Tapi tetap saya kirim nanti ya jawaban yang ini, yang dari Pak Dusko ya, untuk jawabannya. Tapi saya rasa tadi sudah apa, Anda sudah arahkan untuk yang benar. Jadi bisa nanti pakai. Satu lagi, Mas Hafiz, jadwal ujian sudah keluar? Apa, Pak? Mas Hafiz, jadwal ujian sudah keluar belum? Hah? Udah, Pak. Tanggal berapa ujian saya? Sebentar, Pak. BPPN tanggal 26 Agustus, Pak. Hari? Hari Rabu. Rabu. Iya. Selasanya ada ujian? Selasanya ada. Selasanya apa? KSK, audit komersial. Audit keuangan. Okay. Senin ada? Senin juga ada, Pak. Oh, ada lagi ya. Jumat ada? Jumat sebelumnya. Oh, itu minggu pertama ya? Itu minggu kedua, Pak. Oh, yang Jumat minggu pertama ada nggak? Jumat minggu pertama nggak ada. Yang minggu pertama cuma hari Selasa sama Rabu. Oh, sama Rabu. Iya. Oke, saya berencana nanti sebelum Anda ujian, yang apa sepertinya pengisian SPT ini ya. Anda setuju nggak kalau saya beri latihan, tapi sifatnya menambah nilai nanti? Tapi saya berikan seolah kayak ada waktu gitu mengerjakan. Nanti sebagai tambahan buat Anda yang takutnya khawatir lagi kayak kemarin, ada yang kurang nilainya begitu. Setuju nggak? Ya, ini sebagai bahan Anda melatih juga untuk sebelum ujian nanti. Soalnya akan saya buat sama untuk pengisian SPT, tapi soal dari saya begitu. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya, nanti saya beri waktu ya nggak panjang. Supaya nanti Anda membiasakan diri, kan Anda waktu punya ujian kan cuma 90 menit kan? Iya. Iya, Pak. Ya, kurang lebih 90 menit kan ya. Nanti saya beri waktu misalnya 2,5 jam atau 3 jam begitu. Ya, berarti berapa menit tuh? Kalau 2,5 jam berarti 120, 150 ya. Ya, atau saya beri waktu sampai 3 jam misalnya, 180 misalnya begitu. Nah, nanti Anda biasakan, ini gimana kalau ujian? Anda bisa hitung-hitung waktu lah maksudnya. Nanti mengumpulkannya nggak seperti scan dan sebagainya, ya cukup email saja. Tapi saya beri waktu. Kalau emailnya masuk pada jam yang tidak ditentukan, berarti saya anggap terlambat untuk mengumpulkan. Ini supaya latihan mengelola waktu juga buat Anda begitu ya. Ya, supaya jangan nanti Anda terlambat, supaya Anda mengisi lebih tepat waktu. Nah, nanti untuk harinya, Mas Hafiz, tolong dikoordinasi sama teman-teman, maunya hari apa? Baik, Pak. Nah, Izin bertanya, mau Pak. hari Selasa setelah ujian itu apa? Hari Selasa itu ujian apa? Hari Selasa yang minggu pertama, Pak. Enggak, minggu kedua. Minggu sebelum kedua, ujian audit PPN saya. keuangan, Pak. Jam berapa? Siang jam 2. Oh, jam 2. Nah, terserah. Mau setelah itu ataukah kapan, yang jelas Anda sudah latihan dengan apa yang saya berikan nanti. Dan itu juga sebagai menambah nilai ya, sebelum Anda ujian di hari Rabunya. Rabu jam berapa ujiannya, Mas? Rabu juga jam 2, Pak. Oh, jam 2, oke. Tapi jangan Rabu ya, supaya nanti nggak ini. Tapi terserah kalau Anda mau Rabu pagi, mau latihan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi tolong nanti dikoordinasi, ya, tolong diberitahu saya, nanti saya siapkan soalnya. Nah, termasuk kalau misalnya spare waktu tadi yang saya katakan, saya nanti kasih jawabannya.
Dan Anda boleh diskusi di grup nanti atas jawaban yang saya berikan. Nah, makanya jangan Rabu pagi, mendingan tesnya ini atau kuisnya ini atau latihannya ini begitu. Ya, terserah Anda mau Selasa sore juga boleh. Ya, so, nanti langsung saya kasih jawabannya. Nanti langsung Anda cocokkan dengan apa yang Anda kerjakan. Ya, kalau salah atau masih kurang jelas, nanti kita diskusi melalui WA group gitu. Itu Mas Hafiz ya, supaya menghadapi ujiannya lebih lancar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tugas itu nanti, itu lewat Excel atau manual gitu ya, Pak? Oh, Excel aja. Excel aja. Manual boleh, tapi repot nggak ada. Memang sih udah persiapan, tapi kan jadi repot nanti Anda kan? Iya. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, nanti tapi ingat, Anda ujiannya seperti kemarin loh ya, mengumpulkannya manual difoto dan sebagainya gitu kalau nggak salah sih. Tetap sama begitu. Karena kan kalau Excel itu dikhawatirkan, ya walaupun saya yakin lah Anda mau jujur untuk itu kan ya. Tapi tetap aja kan untuk menghindari seperti itu tetap difoto. Dan nanti saya juga minta kepada Anda untuk latihan ataupun soal yang saya berikan tetap Anda isi Excel ya. Dan saya yakin Anda mau berkomitmen ya, jaga integritas Anda, kejujuran selalu Anda tempelkan di dada Anda supaya Anda terbiasa untuk itu, maka tetap ngumpulinnya biar pakai Excel aja nggak apa-apa. Begitu. Jelas begitu ya? Ya, oke, yang lain ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Cukup ya? Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, mari kita berdoa dulu sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, diberi kelimpahan rezeki dan selalu keselamatan, kesehatan ya. Oke, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Untuk jadwal berikutnya tetap hari Jumat, kecuali nanti kalau ada perubahan saya akan beritahu. Untuk materinya juga saya menunggu dari Dusko ya untuk materinya untuk itu. Oke, selesai itu dulu ya. Terima kasih semua. Ya, sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya live dulu ya Mas Abid ya, sekarang saya masuk ke Zoom-nya kelas sebelah. Baik, Pak.